pertemukan dengan teman-teman dari kepengurusan yang lama, kayak misalnya dari Kadif. Itu merupakan hal-hal yang sangat krusial, dimana apabila hal itu satu atau malamnya terus minta besok jadi atau enggak 2 hari jadi gitu kan. Tapi kalau kita semua proker ketika sudah terlaksana, biasanya kita juga membuat angkatan kita juga berbeda, jadi kayak ada. Halo semuanya, welcome to the Metal Podcast Hima Kedokteran UNESA 2025. Oke guys, ini merupakan program baru di Hima Kedokteran UNESA karena program ini merupakan program unggulan dari kami. Tentunya di Kominfo, kami menyediakan sebuah podcast yang nanti akan berisi perbincangan topik-topik seru. Kita akan menghadirkan teman-teman dari Departemen seluruh di Hima Kedokteran UNESA 2025 yang tentunya akan memberikan insight dan segenap hal-hal yang baru yang kita perlukan untuk kita semuanya. Nah, bersama saya, Bintang dari Kedokteran 24 akan memandu pada hari ini. Nah, tentunya pada sore hari ini sudah tergabung bersama kita semua nih, yaitu Badan Pengurus Harian yang menjadi The Pillar Foundations of Hima Kedokteran UNESA 2025. Namun, sebelum itu kita harus kenalan satu persatu dulu, biar lebih akrab, biar lebih kenal dan asik ya teman-teman ya. Karena kalau nggak kenal ini kayak nggak afdol ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa dari sebelahnya saya ini dengan siapa, bisa dikenalkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Renat Apadon Dalabi, aku dari angkatan 2023 kedokteran. Aku di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Universitas Negeri Surabaya untuk kepengurusan himpunan ini pada tahun 2025 sampai 2026. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Muhammad Attar Firdaus Azri, biasa dipanggil Attar, dari angkatan 2024. Sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Universitas Negeri Surabaya periode 2025-2026. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sirani Amalia Sari, bisa dipanggil Lucia, dari Kedokteran 2023. Di sini aku sebagai Sekretaris 1 Himaket periode 2025-2026. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabella Ratu Silvi, bisa dipanggil Silvi, dari Kedokteran 2024. Di sini sebagai Sekretaris 2 Himaket 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cut Abla Fitri Balkis, biasa dipanggil Abla, dari angkatan 2024 kedokteran. Di sini sebagai Bendahara 1 Himaket 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Paradis Budi Santoso, biasa dipanggil Adis. Aku dari angkatan 2024. Di sini sebagai Bendahara 2 Himaket periode 2025-2026. Oke guys, kita semua udah kenal nih seluruh badan-badan pengurus harian kita. Nah, tentunya kita mau bahas lebih dalam lagi guys. Mereka ini kan punya tugas-tugas penting di Hima Kedokteran UNESA 2025 yang nantinya akan berhubungan satu sama lain dan tentunya akan dikhususkan untuk kelancaran dan keberlangsungan Hima Kedokteran UNESA 2025 sepanjang periode ini. Nah, tentunya kita penasaran nggak sih gimana tugas-tugas mereka dan gimana cara mereka menghadapi sepanjang masa kemas itu gimana? Mungkin aku mau tanya dulu ke Kak Rey selaku Ketua Hima Kedokteran UNESA 2025, gimana menjalankan tugas-tugasnya serta apa aja yang sudah dihadapi selama satu periode ini, Pak? Kalau dari aku pribadi, ditanyakan oleh Bintang tadi mengenai bagaimana satu kepengurusan ini, bagaimana dari awal kita terbentuk, terus bagaimana akhirnya bagaimana himpunan ini dapat berjalan hingga saat ini. Di awal-awal sendiri aku, awalnya kan aku terus terpilih sebagai seorang ketua himpunan, kemudian juga ada Attar. Awal-awalnya aku mencoba untuk gimana caranya supaya aku dengan Attar tuh bisa punya komunikasi yang baik terlebih dahulu. Karena ini kan himpunan ini berdiri dengan aku sebagai angkatan 2023 dan kebanyakan dari teman-teman himpunan yang saat ini itu kan dari 2024. Dan setelah itu di penghujung ini sih alhamdulillahnya banyak kegiatan kami yang sudah terjalankan. Dari Kominfo banyak yang udah jalan ya Bintang. Dari bakat minat juga aku lihat seperti yang sudah pernah aku sama Alta omongkan, kayak misalnya bonding. Itu awalnya kan memang agak susah ya, kami membuat bonding angkatan 23, 24, 25 kayak gitu. Akhirnya itu dapat berjalan yang awalnya rasanya tuh kayaknya sulit ya, tapi ternyata memang kita bisa lakukan kalau kita itu mau. Ternyata begitu sih. Yang menurutku awalnya kayak susah, tapi kalau dilakukan itu bisa. Dan
ya kedepannya ini kan kita sudah menuju ke Desember, sebentar lagi mau ke penghujung kepengurusan kita, himpunan kita 2021-2026. Mungkin ada beberapa sisa proker yang belum terjalankan, tapi semoga itu dapat dijalankan nantinya. Ada beberapa sih, semoga itu bisa jalan. Karena aku pribadi sebenarnya sudah cukup puas dengan bagaimana kita bekerja selama satu kepengurusan ini. Dari teman-teman aku ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua sudah mau bekerja keras untuk himpunan kita. Dan sisanya aku rasa kalau misalnya masih bisa ada lagi itu sebagai bonus saja. Oke guys, kita udah mendengarkan penjelasan dari ketua kita, Kak Ray, udah lengkap banget ya teman-teman ya. Organisasi itu yang paling penting adalah komunikasi. Dimana bisa bayangkan ya sendiri teman-teman kalau misalkan tanpa adanya komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak itu akan seperti apa proker-proker ini bisa terlaksana dengan baik. Nah sekarang mau geser ke wakil ketua kita yaitu Atar. Nah Atar, menurut kamu sebuah komunikasi yang bagus dalam organisasi itu seperti apa dan implikasinya itu kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Bintang atas pertanyaannya tentang sebuah komunikasi ya. Gimana sebuah komunikasi menjadi salah satu pilar dan jadi salah satu kerangka dari organisasi sendiri kalau diibaratkan rumah seperti itu. Dan komunikasi sendiri kalau di organisasi sangat-sangat bersifat krusial. Dimana contohnya sendiri mungkin kita paham rantai koordinasi antara ketua yang jelas bagaimana, apakah langsung dari sekretarisnya, bagaimana ketua departemen berkomunikasi dengan para staf-stafnya seperti itu yang akan dilanjutkan ke ketua seperti itu agar iklim komunikasi dan iklim informasi di organisasi itu bisa sehat. Juga terkait keseharian yang ada di organisasi seperti rapat, seperti info-info yang harus disampaikan secara clear, secara benar seperti itu. Juga terkait komunikasi keseharian, hubungan-hubungan antara ketua dan juga staf-stafnya, antara ketua departemen dan staf-stafnya. Itu merupakan hal-hal yang sangat krusial di mana apabila hal itu tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah yang ada di organisasi. Tanpa kita sadari sendiri, mungkin di keseharian kita, mungkin kalau teman-teman banyak berorganisasi seperti itu, masalah-masalah yang besar itu berakar dari sebuah komunikasi yang mungkin kurang efektif dan kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi sangat-sangatlah penting ada dan berjalan dengan baik di sebuah rumah organisasi seperti itu. Oke, terima kasih Atar. Udah lengkap banget ya teman-teman penjelasannya ya. Memang sangat penting sekali komunikasi itu harus dilangsungkan dan dipertahankan dalam sebuah organisasi yang sehat. Nah, habis ini kita juga mau bincang-bincang lagi. Di sebelah kiri kita ada sekretaris 1 dan juga sekretaris 2. Kalau dengar kata sekretaris ini pasti di benak kita ini yang bagian pencatatan di sebuah organisasi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih guys. Tugasnya ini kalian selama satu periode ini sudah ngapain aja dan experience-nya gimana aja serta mungkin hal-hal menarik yang kalian dapatkan itu untuk apa? Karena kita juga tahu ya guys bahwa sekretaris ini merupakan fondasi yang penting di sebuah organisasi dalam hal pencatatan seluruh arsip dokumen. Jadi kita perlu gali lebih dalam. Ada Kak Via dan juga Kak Sylvie, bisa mungkin dijelaskan gimana? Oke, mungkin kalau untuk desk kan lebih ke administrasi sih, kayak notulensi, siapin absen, bikin proposal, sama ketikin surat gitu. Terus kalau kendalanya sih, kalau dari aku, dari teman-teman tiap divisi itu kayak ngirim kayak tolong buatin surat peminjaman tuh kayak pasti H-1 atau malamnya terus minta besok jadi atau enggak 2 hari jadi gitu kan. Tapi kalau kita udah buatin tuh enggak segera dikirim ke TU atau ke rektorat kayak contohnya yang kemarin yang Air Unesa gitu sih kalau dari aku. Kalau dari situ ditambahin mungkin Kalau dari aku selain yang kayak keterlambatan dari kurang responsifnya antar divisi itu mungkin juga kayak kadang-kadang tuh rapat langsung mendadak kayak malam ini. Terus sedangkan kita juga ada kendala dalam angkatan kita juga berbeda, jadi kayak ada misalnya kafe ini ada acara terus aku free berarti aku yang bagian notulen, sedangkan aku ada acara kafe yang free berarti kafe yang notulen. Jadi kadang-kadang di penerapannya dada itu kita masih harus kayak saling handle kayak koordinasi ini kafe ada free nggak, ada waktu luang nggak.
Wah, begitu struggling ya teman-teman ya. Itu bisa didengarkan sendiri ya teman-teman ya, bahwa memang sangat complicated sekali sekretaris ini dalam membantu implikasi bagaimana administrasi sebuah organisasi itu berjalan secara keseluruhan dan tidak ada satu miss. Nah, mungkin atas dasar semua kebutuhan itu dipersatukan sehingga mungkin kita akan nggak salah untuk menemukan satu dua tantangan rintangan hambatan, tapi mereka bisa menghadapi seiring dengan masa ke masa, semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, tentunya teman-teman, selain tadi ada ketua, kemudian juga ada wakil ketua dan juga sekretaris, organisasi itu pasti ada yang namanya pengelolaan dana teman-teman. Dan kita akan sangat membutuhkan gimana sih manajerial dari dana itu nanti akan diaplikasikan dan juga diaplikasikan dalam setiap proker-prokernya yang akan kita laksanakan. Nah, di sebelah kanan sudah ada Kak Adis dan juga Kak Abla selaku bendahara 1 dan bendahara 2. Kita akan mendengarkan bagaimana sih mereka menghadapi masa ke masa dan juga hal experience apa yang mereka dapatkan untuk mengelola keuangan di Hima Kedokteran UNESA. Mungkin Kak Adis, Kak Abla bisa dijelaskan. Oke, makasih sebelumnya Bintang untuk pertanyaannya. Jadi kalau dari bendahara sendiri ya, kita tuh biasanya mengatur dari awal pembukaan rekening untuk menyimpan kas ya, karena sebagian besar sumber pendanaan di semua proker-proker itu kan dari kas masing-masing anggota. Lalu dari kita juga biasanya kita setiap mau ada mengadakan proker itu biasanya yang membuat RAB-nya itu juga dari kita. Lalu nanti di akhir semua proker ketika sudah terlaksana biasanya kita juga membuat LPJ itu kita berdua yang menata semua nota-notanya dan lain-lain. Kalau dari Adi sendiri Mungkin aku nambahin buat tantangan yang sama ini kita hadapin ya. Mungkin kalau dari kas sendiri kan kita kasnya setiap bulan. Nah itu kan kadang banyak anak-anak ya nunggak ataupun molor bayarnya. Nah itu dari kita sendiri memberi apa ya namanya, denda 5.000 kalau misalnya kas Agustus, tapi dia baru bayarnya November. Nah kasnya kan 35.000, jadi di November itu kita bayarnya 40.000 seperti itu. Terus mungkin LPJ dari yang anak-anak itu dari proker-proker lain itu kadang itu LPJ-nya lama sekali, misalnya prokernya sekarang mungkin baru buat LPJ-nya bulan depan. Mungkin itu saja sih dari aku. Iya sih, kayak jadinya mempersulit karena ada broker lain yang harus dilakuin juga kan, sama mungkin banyak anak yang masih menunggak-nunggak itu juga bikin brokernya jadi gak berjalan dengan lancar. Udah sih itu aja kalau dari kita. Nah guys, kita sudah mendengarkan satu persatu BPH Hima Kedokteran Indonesia 2025. Mereka sudah menceritakan bagaimana latar belakang mereka dan juga job desk dari masing-masing BPH. Kita juga bisa ketahui ya teman-teman bahwa ada komunikasi yang menjadi pilar yang sangat penting, kemudian koordinasi untuk menghindari miskom dan juga ketertiban satu sama lain untuk meninjau agar nantinya proker ini dari masa ke masa bisa terjalankan dengan optimal dan sesuai dengan harapan kita. Nah, berikutnya kita akan masuk sesi yang nggak kalah seru ya teman-teman, dimana habis ini sudah disediakan spinning wheel time. Jadi diberisikan 3 tema atau topik yang sudah disediakan oleh tim, dimana nanti ketua Hima Kak Ari akan memilih dengan men-spin tema apa yang akan kita semua dapatkan. Kita akan membicarakannya secara santai dan tentunya juga kritis. Oke teman-teman, di depan aku sudah tersediakan 3 tema atau topik yang sudah ditentukan. Nanti akan Kak Ari spin dan mereka akan mendapatkan yang mana. Baik Kak Ari, sudah siap? Siap. Oke, silakan ya Kak ya. Iya. Oke, aku spin ya. Iya. Dapat apa ya guys ya? Mengatasi. Oke, dapat topik mengatasi konflik antar organisasi guys. Dengan topik mengatasi konflik antar organisasi. Nah tentunya di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya ini selalu banyak hal-hal perbedaan diferensiasi antara satu sama lain. Nah nanti akan menjadi PR buat kita semua bagaimana kita bisa menyelaraskan hingga menghindari hal-hal konflik yang tidak diinginkan. Nah, sebut saja di Fakultas Kedokteran Indonesia ini sudah banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan yang dikhususkan sebagai wadah atau platform untuk pengembangan mahasiswa, baik yang soft skill ataupun yang hard skill, yang tentunya semua akan memiliki latar belakang dan juga background masing-masing teman-teman. Dan pastinya ketika ada sebuah event dan juga adanya perbedaan antara pendapat satu sama lain, pasti kita akan mendapati hal-hal yang menjadi penciri dari organisasi satu dengan organisasi yang lain. Nah,
jika pada suatu saat terdapat konflik atau kesalahpahaman atau sebut saja miskomunikasi. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman ini yang sudah berkecimpung dalam organisasi itu bisa mengatasinya agar tidak terlalu melebar dan juga menimbulkan perpecahan. Nah, ini akan menjadi PR untuk kita semua. Mungkin aku akan tanya ke Kak Rey selaku Ketua Hima Kedokteran UNESA, bagaimana perspektif dan juga sudut pandang Kakak terkait mengatasi konflik antar organisasi. Silakan Kak. Oke, kalau dari aku, untuk prodi kedokteran sendiri kan kita memiliki 3 organisasi yang 5 organisasi yang bisa kita ikuti. Ada internal tuh ada Hima, himpunan, terus ada juga BEM dan ada juga DPM. Nah, itu kan lebih ke fakultas ya, lebih ke fakultas kita, ada Hima, ada BEM, ada si DPM. Nah, tapi kalau untuk kedokteran itu sendiri kan ada namanya CIMSA dan AMSA, ini tuh organisasi ormawa eksternal. Nah, kelima ini kita tuh bisa mengikuti, untuk internal itu bisa mengikuti 1 dan eksternal itu 1. Untuk secara ketentuan mahasiswa itu boleh mengikuti 1 internal, 1 eksternal. Nah, gimana cara kita mengatasi kalau misalnya ada konflik? Misalnya aku ngikut Hima, terus aku juga misalnya ngikut, kan Hima udah internal nih, terus ada juga misalnya dari eksternal aku ngikut CIMSA atau AMSA. Nah, mungkin konflik-konflik seperti ada suatu kegiatan apa, nah inilah mengapa di setiap kalau dari pandangan karena CIMSA itu ada orangnya sendiri, AMSA itu ada orangnya sendiri, itu kan udah dibagi tuh, nggak boleh ada yang sama. Kalau di nah misalnya mereka masuk Hima pun, kenapa bisa tidak terlalu ada konflik di misalnya dia udah Hima tapi CIMSA, karena Hima ini sendiri dia membawahi CIMSA dan AMSA. Jadi kalau misalnya mau ada menjurus ke satu konflik, misalnya ada kegiatan yang crash atau apa, jadinya bisa diatasi karena dari CIMSA dan AMSA harus komunikasi dulu ke Hima. Makanya kalau dari aku pribadi, aku dengan teman-teman dari CIMSA dan AMSA, ketua-ketua mereka, aku harus koordinasi dulu kegiatan mereka tuh kapan mau diadakan, supaya kita tuh tidak ada crash untuk kegiatan-kegiatan kita, jadi bisa dilakukan. Pak Ali bilang bahwa tentunya untuk mencegah adanya konflik yang nantinya bisa menimbulkan perpecahan di suatu organisasi tersebut, maka sistemnya harus kuat dan juga baik sedari awal. Nah, sebenarnya seperti apa sistem yang bisa dikatakan baik untuk organisasi itu dan bagaimana implikasinya sehingga semuanya merata dan tidak sampai terjadi ketimpangan antara organisasi satu dengan organisasi lain, tentunya di kedokteran UNESA. Mungkin Kak Atar bisa jelaskan bagaimana sistem yang bisa dikatakan baik untuk organisasi itu seperti apa? Oke, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Terkait sistem yang baik di dalam organisasi, yang dimana topiknya tadi tentang mengatasi kerusuhan atau masalah antar organisasi seperti itu, ini bisa kita tarik dari penjelasan-penjelasan yang ada, yakni di dasar-dasar organisasi sendiri, yakni komunikasi yang sempat disinggung di sebelum-sebelumnya, di mana komunikasi sendiri ini bisa menjadi pilar penting untuk mencegah atau mengatasi terjadinya crash maupun hal yang tidak diinginkan dalam hubungan antar organisasi. Contoh realnya sendiri di Fakultas Kedokteran ini, kami dari ormawa-ormawa, dari teman-teman himpunan, dari kedokteran, dari keperawatan, dari fisioterapi, lalu ada kegiatan juga, itu saling menjalin tali silaturahmi atau saling berkoordinasi, yang dimana koordinasinya itu dinaungi atau diwadahi oleh BEM sendiri, dimana apabila kita runut mungkin di sistem seperti di Indonesia, dimana BEM itu sebagai provinsi, dimana himpunan-himpunan itu sebagai kabupaten. Untuk di Fakultas Kedokteran sendiri, BEM membuat sebuah grup WA seperti itu, yang dimana di grup WA tersebut ada pimpinan-pimpinan di setiap ormawa atau di setiap organisasi himpunan, baik itu himpunan kedokteran, himpunan keperawatan, himpunan kebidanan, fisioterapi, juga ada DPM. Jadi apabila misalkan kedokteran ingin mengadakan acara di hari ini dan ingin menggunakan ruangan ini, maka dikonfirmasikanlah ke grup itu apakah ada sekiranya teman-teman dari himpunan lain yang ingin menggunakan juga, seperti itu, agar
tidak terjadi crash maupun bertabrakan atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan itu tidak hanya berlaku di peminjaman ruangan ya, mungkin konfirmasi terkait hal-hal organisasi seperti itu. Kalau BEM mengadakan suatu acara, lalu mungkin hima kedokteran butuh teman-teman, atau ya di kasus-kasus yang lain juga diselesaikan melalui sistem komunikasi yang baik. Jadi kembali lagi ke awal, cara atau sistem paling mudah untuk mengatasi crash ataupun bentrokan antar organisasi, yakni dengan cara memperkuat tali silaturahmi atau komunikasi antar organisasi itu sendiri. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Atar, jawabannya sangat lengkap sekali ya teman-teman, dan juga bagus sekali dalam upaya untuk mengatasi gimana sih sistem yang baik dan juga yang diinginkan itu seperti apa. Tentunya dari tadi kita menyoroti dan juga menyikapi bahwa hal yang paling fundamental adalah komunikasi. Kalau misalkan komunikasi nggak terjalin, ya udah sama aja, semua akan useless ya Kak ya, nggak akan bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Karena juga pada dasarnya keterbukaan antara satu sama lain ini juga terhambat. Jadi gimana mau bisa dan mau berhasil sih organisasi tadi itu bisa berjalan. Nah sekarang bicara terkait komunikasi. Nah sistem yang sehat itu kan pastinya akan dikelola dengan komunikasi yang terbuka, dan juga pihak-pihak manapun itu bisa saling berasimilasi dan mengemukakan gimana argumentasi serta pendapat mereka untuk kesejahteraan bersama. Nah sekarang misalkan ada beberapa pihak yang segan ataupun tidak mau mengupayakan bagaimana argumentasi serta opini yang membangun dan konstruktif untuk organisasi itu seperti apa. Nah mungkin cara ngatasinya gimana untuk menghadapi beberapa teman-teman atau pihak-pihak yang memang susah untuk diajak berasimilasi juga berkomunikasi, mungkin bisa dijelaskan bersama Kak Fia ataupun Kak Silvi, gimana Pak? Oke, kalau dari Glenn tadi mungkin keep timeline, sama kalau dari Atar di komunikasi. Kalau dari aku sendiri mungkin kita harus rapat, kalau itu offline, supaya ada win-win solution atau keputusan dan kesepakatan bersama yang bisa diambil. Jadi kemarin itu kita dari Hima, terutama divisi Pengmas, itu kerjasama dengan Komdev atau Community Development dari Cimsa FK Unesa. Awalnya kita benar-benar miskom banget, nggak tahu kita harus bantu banner, konsumsi atau apa, meskipun dia itu atau ketua prokernya itu udah bilang di grup, tapi beberapa dari kita dari BPH itu kayak belum paham ini tuh kita harus bantu yang mana aja, sampai kemarin kayak dananya tuh jadi bengkak semua ke Hima. Nah akhirnya aku sama Sylvia memutuskan untuk mempertemukan si BPH ini dengan Pengmas dan juga dari Cimsanya untuk berdiskusi supaya ada kesepakatan ini Hima mau bantu gimana, terus Cimsanya mau dari gimana gitu. Mungkin dari Sylvia ada tambahan? Ya, jadi untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali, mungkin bisa dipakai untuk solusinya yang kita minimalisir rapat secara online, karena sangat tidak efektif ya, kayak mungkin banyak yang sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain juga. Jadi mungkin selanjutnya kedepannya bisa dilakukan untuk rapat-rapat itu dilaksanakan secara offline di tempat-tempat yang contohnya bisa dijangkau, kayak misalnya di FK, soalnya kan habisnya kuliah gitu. Ya, mungkin biar lebih fokus, sama biar semua poin dan semua aspirasi dari nggak cuma ketuanya aja, tapi dari anggota-anggota departemennya atau anggota divisinya itu juga bisa mengungkapkan kalau ini ada kendala ini atau masih ada kurang di bagian yang ini, gitu sih, biar nggak bisa. Thank you. Kita sudah mendengarkan penjelasan lengkap dan juga bagus banget dari Kak Fia dan juga Kak Silvi terkait bagaimana sebuah organisasi itu bisa jalan dengan baik, lancar, dan tidak ada hambatan. Tadi sudah dikemukakan bahwa adanya rapat secara offline dan juga terbuka secara langsung itu bisa mengurangi hambatan serta rintangan tantangan nantinya akan mereka lalui. Nah, tentunya dalam sebuah rapat yang dipertemukan secara offline itu akan terjadi yang namanya kesepakatan konsensus bersama. Nah, kesepakatan ini nanti akan menjadi pilar bahwa semua sudah tersepakati dengan baik di atas peraturan yang sudah ditandatangani. Sekarang kalau misalnya kita hubungkan dengan keuangan Hima Kedokteran Unesa, kesepakatan yang sudah berikrar dan juga sudah mengikat semua anggota Hima Kedokteran Unesa 2025, di mana kalau kita ketahui Kak Abbas sama Kak Adis ini adalah bendaharanya Hima yang bertugas untuk mengelola serta mengumpulkan dana keuangan yang nantinya akan diperuntukkan program-program kerja Hima Kedokteran Unesa bisa berjalan. Bagaimana Kak Abbas sama Kak Adis ini nanti mengatasi konflik kesepakatan, misalkan ada keterlambatan pembayaran yang harus dibayarkan agar mencegah adanya konflik antara kedua belah pihak. Bisa dijelaskan Kak Abla dan Kak Adis?
Oke, makasih Bintang sebelumnya untuk pertanyaannya. Kalau dari kita sendiri di awal kepengurusan itu kita sudah menentukan kas itu 35.000. Itu juga sudah berdasarkan kesepakatan dari semua anggota. Lalu berjalan 2 bulan saat kita ada sidang SOP. Jadi pada awalnya 35.000 ini kita adakan tanpa adanya denda. Lalu waktu berjalan 2 bulan kita merasa kok ini 35.000 kayaknya anak-anak ini sering nunggak, jarang bayar. Terus kalau diingetin juga nggak peduli. Akhirnya waktu sidang SOP itu kita ajukan untuk kalau ada yang pembayarannya telat itu kita ajukan denda sebanyak 5.000. Itu dari semua anak yang datang, semua anggota Hima juga sudah menyetujui adanya denda 5.000 ini. Jadi untuk kas 35 dan denda 5.000 jika telat membayar ini juga tidak ada komplain karena itu sudah kesepakatan kita bersama. Kalau dari Adis ada tambahan? Mungkin dari aku kalau misalnya ada anak yang benar-benar nunggak nih sampai berbulan-bulan ya, dari kami pun masih tetap memberlakukan untuk dendanya karena kan memang dari awal sudah disetujui sama semua anggota di sidang itu kan. Jadi mau nggak mau ya memang harus bayar dendanya. Terus kemudian kalau misalkan nanti dia bayarnya lama mungkin sampai ke kepengurusan ada tingkat. Cuman kalau dari kami sih bisa berharap bisa dibayar di kepengurusan kami ya. Nanti kalau misalnya itu uangnya sudah dipakai di kepengurusan kami, nanti akan kami lengserkan ke periode di bawahnya. Tadi Kak Abla sama Kak Adi sudah menjelaskan kita semua bagaimana pengelolaan serta kesepakatan itu bersama itu disepakati secara sedemikian rupa dan menimbulkan sebuah hal yang nantinya akan dipatuhi oleh semuanya sehingga apapun keputusan yang nantinya akan diterbitkan oleh organisasi itu pasti akan berjalan dan juga akan dilaksanakan oleh semua belah pihak tanpa bisa menimbulkan konflik antar sesama karena memang sudah adanya komunikasi yang terjalin dan juga sudah disepakati secara keseluruhan. Nah guys, ini hari sudah mulai petang di mana waktu sudah mau menunjukkan menuju malam ya guys ya, karena juga sudah ada di penghujung waktu. Mungkin yang terakhir dari aku mau berpesan kita semua bahwa tentunya organisasi yang sehat itu diperlukan sekali komunikasi yang kuat, sistem yang sehat dan juga kesepakatan yang nantinya akan bisa membangun organisasi ini lebih terkonstruksi dengan baik. Nah sebelum kita tutup pada pertemuan Metalk hari ini, mungkin aku mau dengar satu pesan dan harapan dari BPH untuk kepengurusan Hima Kedokteran 2026. Silakan siapa yang mau mewakilkan dari BPH. Aku harap mungkin kita masih bisa memberikan energi terakhir kita di himpunan ini untuk bisa lebih memperlihatkan kepada adik-adik kita bahwa himpunan ini tuh punya keistimewaan sehingga mereka bisa mengerti kalau mengikuti himpunan ini bukan cuma kayak suatu hal yang ada ya ikut-ikut aja deh, tapi mereka bisa lihat kalau ternyata ini tuh memang ada dampak kepada mereka, dampak secara positif dan dengan itu aku harap kita bisa membawa hal tersebut gitu ke adik-adik tingkat kita dan bisa bermanfaat juga ke prodi kita. Itu yang mungkin yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Oke guys, nampaknya hari sudah menunjukkan mulai petang dan kita sudah ada di penghujung acara. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di Mental Podcast berikutnya dan jangan lupa daftar Hima Kedokteran Unesa tahun depan.